Halo semuanya, selamat datang di Solutif Media. Nikmati berita-berita menarik tentang teknologi terbaru yang cocok menemani aktivitas kamu buat hari ini. Selamat menyaksikan! Berita pertama, Apple punya teknologi baru MetaLens di iPhone 17 series. Apple lagi-lagi bikin kejutan nih. Katanya iPhone 17 bakal punya teknologi baru yang namanya MetaLens. Nah, teknologi ini bisa bikin sensor Face ID jadi super kecil. Otomatis bikin si Dynamic Island yang dari iPhone 14 jadi lebih tipis dan nggak makan tempat. Kalau sebelumnya bentuknya mirip pil gitu, sekarang tampilannya bakal lebih fresh. Desainnya lebih bersih, lebih lapang, tapi fungsinya tetap jalan terus. Cocok banget buat kamu yang suka tampilan layar luas tanpa gangguan. Awalnya sih cuma buat iPhone 17 Pro dan Pro Max. Tapi sekarang rumor bilang semua varian bakal kebagian MetaLens ini. Tapi ya, walaupun desainnya seragam, performa tiap model tetap beda. Versi standar katanya cuma pakai RAM 8 GB sama chip A18 yang mirip kayak iPhone 16 dan 16 Plus. Tapi yang versi Pro pastinya dapat upgrade performa yang lebih nampol. Eits, tapi inget, ini masih bocoran ya. Analis yang nyebarin info ini kadang prediksinya meleset juga. Jadi kita tunggu aja sampai Apple beneran ngumumin iPhone 17 nanti. Dan yang bikin makin seru bisa jadi ini perubahan visual terbesar dari iPhone dalam 2 tahun terakhir. Siapa tahu Apple akhirnya ngeh juga dan ngikutin desain punch hole ala Android. Berita kedua hari ini. Sudah dengar soal WorldCoin belum? Project yang katanya mau bikin identitas digital global tapi sekarang malah kena sorotan. Jadi, WorldCoin lagi rame banget nih, dibahas. Bahkan platformnya sementara dibekukan di Indonesia sama Kementerian Komunikasi dan Digital. Kenapa? Karena banyak laporan soal aktivitas mencurigakan dari platform ini. Yang bikin heboh di balik proyek ini ada Sam Altman, si bos OpenAI. Then it was going to be the most powerful tool that humans had yet created. WorldCoin ini katanya sih proyek buat bikin sistem identitas digital global. Mereka pakai alat kayak bola mata gitu yang disebut orb buat scan iris mata orang, terus hasilnya dijadiin kode unik. Misinya mulia buat sistem verifikasi digital yang katanya aman dan global. Tapi masalahnya, ini menyangkut data biometrik. Banyak yang nanya, amankah data mata kita disimpan sama mereka? WorldCoin sempat jawab nih. Di bulan Mei 2024 lalu, mereka ngenalin teknologi bernama SMPC, Multi-Party Computation. Intinya, data iris kita bakal dienkripsi, disebar ke beberapa lokasi, dan nggak bisa didekripsi di satu tempat. Katanya sih, ini juga tahan serangan kuantum. Mereka juga klaim datanya nggak disimpan secara terbuka, bahkan udah dihapus atau diamankan dengan enkripsi tinggi. Tapi, ya tetap aja, banyak yang belum percaya 100%. Pertanyaan soal potensi penyalahgunaan data masih jadi sorotan, apalagi dari pihak regulator. Beberapa negara udah ambil langkah serius. Portugal, Kenya, Spanyol, sampai Indonesia. Semua bilang, tahan dulu, ini soal privasi rakyat. Nah, apakah kamu berani tukar data matamu untuk kepentingan sistem global ini? Hari ini kita akan membahas salah satu kabar paling menarik dari dunia game, Unreal Engine 5.6 yang baru saja diluncurkan. Dan bagaimana teknologi ini membuka babak baru dalam pengembangan The Witcher 4. Yang membuat peluncuran ini terasa istimewa adalah hadirnya CD Projekt Red, studio di balik The Witcher dan Cyberpunk 2077, yang resmi memperkenalkan The Witcher 4 dengan teknologi terbaru Unreal Engine. Dan dari apa yang mereka tampilkan, ini adalah lompatan besar dibandingkan seri-seri sebelumnya. Selama bertahun-tahun, seri The Witcher dikembangkan menggunakan engine internal milik CD Projekt Red, yaitu Red Engine. Meski engine tersebut telah menghasilkan game ikonik seperti The Witcher 3 Wild Hunt, yang dikenal akan narasi kuat dan dunia terbukanya yang hidup, Red Engine juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal fleksibilitas dan pemrosesan skala besar secara efisien. Kini, dengan migrasi ke Unreal Engine 5.6, The Witcher 4 menunjukkan peningkatan yang sangat mencolok, baik dari sisi visual, interaktivitas, maupun sistem dunia terbuka yang lebih dinamis. Hasil kolaborasi ini bahkan terasa seperti redefinisi dari apa itu game open world modern.
Salah satu fitur baru yang mencolok adalah Chaos Flash Simulation, yang digunakan untuk menciptakan animasi otot kuda secara realistis. Ketika karakter menaiki kuda, animasi terasa sangat halus berkat teknologi motion matching, memungkinkan transisi dari berbagai arah tanpa perlu animasi terpisah. Unreal Engine 5.6 juga memungkinkan implementasi state tree dan smart object, yang memungkinkan NPC dalam game tidak lagi terasa seperti sekadar figuran. Dalam salah satu demo pasar ikan, kita diperlihatkan NPC yang benar-benar bekerja, mengambil ikan, menyerahkannya ke karakter lain untuk dipotong, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Semua dilakukan secara sistemik, bukan skrip satu arah. Jenis interaksi seperti ini belum pernah ada di The Witcher sebelumnya, bahkan The Witcher 3 yang sudah sangat dipuji untuk dunianya. Teknologi vegetasi atau foliage mengalami evolusi besar lewat Nanite Foliage System. Pada Unreal versi sebelumnya, Nanite menggunakan sistem triangulasi untuk menyusun objek, semacam potongan segitiga kecil yang membentuk daun, batang, dan elemen lingkungan lainnya. Sekarang, dengan pendekatan voxel-based optimization, setiap elemen vegetasi dibangun dari unit volume kecil atau voxel yang jauh lebih efisien. Bayangkan sebuah pohon pinus yang secara visual kaya dengan detail, namun dibangun dari 28 jenis jarum daun berbeda yang disusun ulang dalam skala besar tanpa membebani kinerja sistem. Ini memungkinkan The Witcher 4 memiliki hutan lebat, rerumputan dinamis, dan lingkungan alami yang tidak hanya realistis secara visual, tapi juga bisa merespons lingkungan seperti angin, pergerakan karakter, dan cahaya. The Witcher 4 juga memanfaatkan integrasi penuh MetaHuman Creator di Unreal Engine. Karakter dalam game kini dapat dibentuk langsung dari editor, lengkap dengan pengaturan tinggi badan, massa otot, hingga pakaian yang secara otomatis menyesuaikan bentuk tubuh karakter. Dengan hanya menggunakan webcam biasa, animasi wajah dapat dihasilkan secara langsung dan presisi, memungkinkan ekspresi karakter menjadi jauh lebih manusiawi dibandingkan iterasi sebelumnya. Ini bukan hanya peningkatan visual, tetapi juga memperkuat storytelling dengan ekspresi yang lebih kuat dan responsif. Dengan seluruh peningkatan teknologi yang dibawa Unreal Engine 5.6, dari sistem foliage, kecerdasan NPC, hingga kemampuan membuat karakter yang benar-benar hidup, The Witcher 4 tampak siap melampaui semua pencapaian seri sebelumnya. Bagi Anda yang pernah menjelajahi Velen, Novigrad, atau Skellige di The Witcher 3, bayangkan pengalaman serupa, namun lebih luas, lebih hidup, dan lebih mendalam dari apapun yang pernah Anda alami sebelumnya. Ketika The Witcher 4 resmi dirilis nanti, ini bukan hanya soal memainkan game baru, tapi tentang memasuki dunia baru yang dibangun dengan teknologi terbaik yang tersedia saat ini. Kita balik ke berita dalam negeri. Baru-baru ini, dunia e-commerce di Indonesia lagi diguncang kabar besar. Tokopedia resmi bergabung dengan TikTok Shop. Wah, banyak yang kaget, banyak juga yang bingung. Apa sih maksudnya? Jadi gini, setelah diakuisisi ByteDance perusahaan yang juga punya TikTok, Tokopedia bakal digabungin sistemnya ke TikTok Shop. Per 9 Juni 2025, semua transaksi penjualan di Tokopedia bakal pindah ke TikTok. Ya, semua pedagang diminta migrasi. Buat sebagian pedagang, ini jadi momen adaptasi besar-besaran. Banyak yang harus belajar cara jualan baru, karena gaya di TikTok beda banget. Di sana, jualan lebih ke video pendek, live streaming, dan konten kreatif. Sementara Tokopedia sebelumnya lebih ke model katalog dan pencarian. Tapi ternyata, nggak semua penjual ngerasa ini langkah mulus. Ada yang bilang sistemnya beda, pembelinya beda, bahkan cara jualannya juga butuh adaptasi ekstra. Khususnya yang nggak biasa jualan live atau pakai video. Dari pihak TikTok sendiri, mereka bilang langkah ini justru untuk bantu penjual. Mereka udah nyiapin fitur baru, pusat pelatihan, sampai pusat seller offline yang rencananya buka tahun depan. Harapannya, integrasi ini bikin proses jualan lebih efisien dan modern. Beberapa pedagang ngaku kesulitan. Ada yang merasa nggak dikasih pilihan selain ikut migrasi. Bahkan ada yang mutusin pindah ke platform lain karena merasa sistem barunya kurang cocok. Beberapa ngeluh soal biaya komisi,
penurunan traffic, bahkan sistem promosi yang katanya lebih rumit. Kalau dipikir-pikir, perubahan kayak gini memang nggak selalu mudah. Tapi di sisi lain, ini juga bagian dari dinamika teknologi yang terus berkembang. Seller dituntut buat adaptasi, tapi platform juga punya PR buat bantu lebih ramah dan inklusif. Jadi, menurut kalian, integrasi Tokopedia ke TikTok Shop ini langkah maju, atau justru bikin bingung? Yuk, coba komen atau share pendapat kalian. Karena bisa jadi, masa depan jual beli online bakal berubah total dari sini. Yang penting, siap nggak siap, e-commerce lagi geser arah. Tinggal kita, sebagai penjual, pembeli, atau penikmat diskon, mau ikut berubah atau tertinggal. Apple lagi-lagi bikin heboh dunia gadget nih. Kali ini, bukan karena fitur canggih atau kamera 200 megapiksel, tapi karena desain iPhone 17 Air yang super tipis dan ringan banget. Bayangin aja, tebalnya cuma 5,5 mm. Ini bahkan lebih tipis dari iPhone 6 yang dulu udah dianggap tipis di zamannya. Dan beratnya, cuma 145 gram. Buat kamu yang sering ngeluh HP berat, ini kabar baik banget. Tapi tunggu dulu. Di balik desain cakep dan ringan itu, ada satu hal yang bikin netizen rame-rame angkat alis. Kapasitas baterainya cuma 2.800 mAh. Buat ukuran HP flagship tahun 2025, ini jelas di bawah standar. Sebagai perbandingan, Galaxy S25 Edge aja punya baterai 3.900 mAh di ukuran bodi yang nggak beda jauh. Sementara rata-rata HP flagship sekarang udah di angka 4.000 mAh ke atas. Artinya, buat yang doyan multitasking, nonton, main game, atau hidup di jaringan 5G terus, baterai sekecil ini bikin was-was dong. Tapi tenang, Apple kayaknya nggak cuma fokus ke tampilan luar aja. Ada kemungkinan mereka pakai teknologi baterai baru dengan kepadatan energi lebih tinggi. Katanya sih, bisa bikin baterai lebih efisien sampai 20% tanpa harus nambah ukuran fisik. Kalau benar, baterai 2.800 mAh ini bisa performa kayak baterai 3.200 sampai 3.400 mAh. Lumayan kan? Nggak cuman itu, rumornya Apple juga lagi ngembangin fitur hemat daya berbasis AI. Jadi sistemnya bakal belajar dari cara kamu pakai HP, kapan kamu aktif, aplikasi apa yang sering dibuka, sampai lokasi kamu, lalu dia akan otomatis menyesuaikan penggunaan daya biar lebih awet. Pinter juga sih, bisa jadi solusi buat ngeimbangin bodi yang tipis dan baterai yang kecil. Tapi ya, netizen tetap punya teori sendiri. Ada yang bilang, Apple sengaja bikin baterainya kecil biar kamu tergoda beli aksesoris tambahan. Kayak MagSafe Battery Pack atau casing baterai yang dijual terpisah. Teori ini muncul karena Apple pernah dikritik suka jual charger atau aksesoris penting secara terpisah. Jadi, ini kayak strategi lama yang diulang lagi. Nah, sekarang kita tanya balik ke kamu. Kamu lebih suka iPhone yang ringan dan estetik walau baterainya pas-pasan? Atau mending agak tebel tapi tahan dipakai seharian penuh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Berita selanjutnya nih. Di tengah persaingan aplikasi peta digital yang makin ketat, ada satu nama dari Tiongkok yang lagi mencuri perhatian. Gaode Maps. Atau lebih dikenal dengan nama lokalnya, A-Map. Aplikasi ini lagi naik daun banget. Dan baru-baru ini dilaporkan punya lebih dari 120 juta pengguna aktif bulanan. Gede banget kan? Apa sih yang bikin Gaode Maps beda dari yang lain? Nah, salah satu keunggulan utamanya adalah akurasi data lalu lintas yang real-time. Jadi, kamu bisa tahu kondisi jalanan secara langsung. Mau macet, lancar, ada kecelakaan, semua info ada di sana. Plus, fitur-fiturnya tuh lengkap dan ramah buat semua kalangan. Mulai dari pengemudi mobil, pejalan kaki, pengguna sepeda, sampai pengguna transportasi umum, semua bisa pakai Gaode Maps. Yang makin bikin menarik, sekarang Gaode mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan. Jadi rute perjalanan bisa makin efisien, hemat waktu, dan prediksi perjalanannya makin akurat. Bukan cuma itu, Gaode juga punya keunggulan. Karena kerjasama langsung sama pemerintah daerah dan penyedia transportasi. Ini bikin info soal bus, kereta, dan layanan publik lainnya tampil secara real-time juga. Nggak heran sih kalau makin banyak yang pakai.
Gaude juga ngeluncurin fitur navigasi baru khusus buat kendaraan listrik. Jadi bakal ada info, titik pengisian daya terdekat, dan estimasi jarak tempuh. Cocok banget buat kamu yang udah beralih ke kendaraan listrik. Dan nggak berhenti di Tiongkok aja. Sekarang Gaude mulai ekspansi ke Asia Tenggara loh. Beberapa kota besar di kawasan ini udah masuk tahap uji coba. Mereka lagi nyiapin sistem peta dan info lalu lintas buat ngedukung solusi mobilitas pintar di kawasan kita. Dengan inovasi yang terus berkembang, dukungan teknologi lokal, dan tren kendaraan listrik serta smart city yang makin populer, Gaude Maps diprediksi bakal jadi pemain penting di dunia mobilitas digital, termasuk di Asia Tenggara. So, siap-siap ya! Mungkin sebentar lagi kita nggak cuma pakai Google Maps, tapi juga mulai andalin Gaude buat aktivitas harian kita. Nah, itu dia berita-berita seru dari dunia teknologi hari ini. Gimana? Seru dan menarik bukan? Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap solutif dan inovatif. Bye-bye!